Assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Tetap semangat ya. Adik-adik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sudah siapkah kamu untuk belajar? Siap ya, harus semangat. Jadi materi kita hari ini adalah kelas 1, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Materi yang akan kita pelajari adalah Bahasa Indonesia dan PPKN. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menunjukkan kosakata tentang berbagai jenis benda. Kedua, menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup. Ketiga, menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar. Keempat, menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda secara tertulis dalam kalimat dengan tepat. 5. Menyebutkan lambang simbol Pancasila. 6. Dengan mengamati lambang negara Pancasila, siswa dapat menunjukkan simbol sila keempat Pancasila. 7. Mendeklamasikan simbol sila keempat Pancasila. Adik-adik, coba perhatikan dan amati gambar ini. Anak-anak ini ke sekolah menggunakan sepeda. Dalam perjalanan menuju sekolah, tentu banyak benda yang mereka lihat. Benda apa saja yang mereka lihat? Contohnya, benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup yang mereka lihat ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Benda tak hidup yang mereka lihat, sungai, batu, kendaraan, pakaian, rumah, tiang listrik, dan sebagainya. Ada yang tahukah apa itu benda hidup dan benda tak hidup? Benda hidup adalah benda yang bergerak. Benda yang tak hidup adalah tidak bergerak. Iya, benar. Kamu pintar. Benda hidup adalah benda yang bergerak. Benda tak hidup adalah benda yang tidak dapat bergerak. Ciri-ciri benda hidup: pertama, bernapas. Kedua, memerlukan makanan dan minuman. Ketiga, bergerak. Keempat, tumbuh dan berkembang. 5. Peka terhadap rangsangan. Keenam, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ciri-ciri benda tak hidup: 1. Tidak dapat berkembang biak. Kedua, tidak dapat bergerak sendiri. Ketiga, tidak bernapas. Keempat, tidak memerlukan makanan dan minuman. Kelima, tidak mengeluarkan zat sisa. Setelah kita tahu apa itu ciri-ciri benda hidup dan tak hidup, mari kita amati gambar berikut. Ini adalah ruang kelas adik-adik. Dalam ruang kelas ini ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Apa saja benda hidup yang ada di dalam kelas ini? Kita sebutkan ya. Ada manusia, ada tumbuhan. Kemudian, apa saja benda tak hidup yang ada di kelas itu? Kita sebutkan ya. Garuda, kursi, meja,
jam. Globe, jendela, penghapus papan, pot bunga, papan tulis, dan tong sampah. Adik-adik, perhatikan gambar benda-benda berikut ini. Ada gambar tiang bendera, gedung sekolah, ada Edo, ada Lani, ada Udin, anak bebek, ikan, sepeda, boneka, mobil-mobilan, dan Garuda Pancasila. Gambar-gambar ini akan kita kelompokkan adik-adik ke dalam benda hidup dan benda tak hidup. Kita mulai dulu benda hidup ya. Pertama gambar Edo. Kedua gambar Lani. Ketiga gambar Udin. Keempat anak bebek. Kelima ikan. Sekarang kita akan menempelkan gambar tak hidup. Pertama gambarnya tiang bendera. Kemudian gedung sekolah, sepeda, boneka, mobil-mobilan, Garuda Pancasila. Sudah mengerti ya adik-adik apa itu benda hidup dan apa itu benda tak hidup? Jadi adik-adik, benda hidup adalah benda yang bisa bergerak, sedangkan benda tak hidup adalah benda yang tidak bisa bergerak sendiri. Apakah benda-benda tersebut juga ada di kelasmu? Kita lihat melalui tabel ini ya adik-adik. Kita akan memberikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Apakah kamu memiliki kursi? Ada atau tidak ada? Kalau ada, kita centang. Kalau tidak ada, kita strip ya. Kedua, meja ada atau tidak ada? Ada. Tiga, papan tulis ada atau tidak ada? Ada ya, karena kita biasanya menulis dengan papan tulis. Kemudian, lemari. Ada atau tidak ada? Kalau ada, kita centang. Kalau tidak ada, berarti kita kasih garis. Kemudian, adakah kamu Garuda Pancasila di kelasmu? Kalau ada, silakan dicentang. Kalau tidak ada, silakan di strip. Adik-adik, benda-benda yang ada di kelas kita harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik itu termasuk perbuatan yang terpuji. Adik-adik, tadi di kelas ada gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini adalah lambang negara kita. Pada pelajaran sebelumnya, kamu telah membahas sila 1 sampai sila ketiga. Sekarang kita akan membahas tentang sila keempat. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gimana adik-adik? Sudah tahu ya lambang sila keempat dan bunyi sila keempat Pancasila? Silakan dipraktekkan di rumah ya dengan cara menghafal sila keempat Pancasila. Untuk pelajaran hari ini sampai di sini ya adik-adik, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah.
Assalamualaikum. Do you want to know?